Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan kami tentang analisis aplikasi Saksat. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Auz Mulia Paifril dengan NPM 25783116. Saya Firdaus Alfarizi dengan NPM 25783048. Saya Muhammad Nur Ramadhani dengan NPM 25783055. Saksat adalah pusat akademik cerdas untuk pengelolaan dan integrasi kegiatan prodi software engineering teknologi. Tujuannya adalah kegiatan akademik di prodi TRPL masih dikelola secara manual sehingga kurang efisien dan tidak terintegrasi. Untuk mengatasinya, dikembangkanlah aplikasi Saksat hingga hasil akhir mahasiswa agar lebih terkoordinasi dan mendukung project based learning, mengintegrasikan setiap proses yang terjadi di program studi mulai dari pengelolaan jadwal, project, dan untuk pengajuan project. Ruang lingkup. Aplikasi ini digunakan di ruang lingkup prodi teknologi rekayasa perangkat lunak. Sistem planning. Aplikasi ini hanya dikembangkan hanya sebatas untuk penjadwalan mata kuliah dan pengelolaan proyek dosen dan mahasiswa. Aplikasi ini hanya untuk ruang lingkup prodi teknologi rekayasa perangkat lunak. Terus ada beberapa aktor yang ada di aplikasi ini, diantaranya koordinator prodi, kepala lab, teaching factory, dosen pembimbing, dosen pengampu prodi, teknisi, dan juga pastinya mahasiswa. Terus ada karakteristik pengguna dari koordinator prodi. Dalam garis besar karakteristik pengguna di koordinator prodi yaitu manajemen akses dan data, diantaranya login ke sistem, mengelola data pengguna, mengelola pesan dan notifikasi. Terus manajemen akademik, diantaranya mengelola jadwal, mengelola kurikulum, melihat jadwal, mengintegrasi proyek ke mata kuliah. Terus yang ketiga ada manajemen project, diantaranya mengelola project, mengonfirmasi pengajuan project, mengkonfirmasi pengerjaan project, mengelola status dan batas waktu project, memonitoring project, melihat dan mempublikasi hasil project. Terus juga ada manajemen riwayat dan portofolio, diantaranya mengelola dan melihat riwayat hasil pengerjaan project, melihat riwayat berdasarkan seluruh data atau per ID user. Terus mengelola portofolio, terus melihat dan mengunduh portofolio global maupun per user. Terus yang terakhir komunikasi dan kolaborasi, diantaranya mengelola forum diskusi dan melakukan diskusi dan juga mengirim pesan. Terus yang kedua ada karakteristik dari kepala lab. Karakteristiknya diantaranya dapat login, dapat melihat jadwal, dapat memonitoring project, dapat mengajukan project, dapat melihat data riwayat hasil pengerjaan project per ID user, terus juga dapat melihat portofolio, dapat mengunduh portofolio, dan yang terakhir dapat melihat notifikasi. Dan selanjutnya ada teaching factory, diantaranya dapat login, dapat melihat jadwal, dapat mengajukan project, dapat memonitoring project, dapat mengelola batas waktu pengerjaan project, dapat melihat data riwayat hasil pengerjaan project per ID user, dapat melihat portofolio, dapat mengunduh portofolio, dapat mengelola pesan, dapat mengirim pesan, dan yang terakhir dapat melihat pesan. Yang keempat ada dosen pembimbing, yaitu dapat login, dapat melihat jadwal, dapat mengajukan project, dapat melihat project, dapat mengelola forum diskusi, dapat memonitoring project, dapat mengelola batas waktu project, dapat melihat data riwayat hasil pengerjaan project per ID user, dapat melihat portofolio, dapat mengunduh portofolio, dapat mengelola pesan, dapat mengirim pesan, dan yang terakhir dapat melihat notifikasi. Terus yang kelima ada dosen pengampu prodi, itu dia dapat login, dapat melihat jadwal, dapat mengajukan project, dapat melihat project, dapat memonitoring project, dapat mengelola batas waktu project, dapat melihat data riwayat hasil pengerjaan project per ID user, dapat melihat portofolio, dapat mengunduh portofolio, dapat melihat notifikasi. Kemudian saya di sini menyampaikan tentang hal yang keenam, yaitu dosen pengampu umum. Yang pertama di sini ada dapat login.
Kemudian yang kedua ada dapat melihat jadwal. Bagi yang karakteristik berikutnya tentang teknisi. Teknisi dapat login, teknisi dapat melihat jadwal, teknisi dapat memonitoring project, teknisi dapat melihat data hasil riwayat pengerjaan project per ID user. Teknisi dapat melihat portofolio per ID user. Teknisi juga dapat mengunduh portofolio dan teknisi dapat melihat notifikasi. Kemudian karakteristik tentang mahasiswa. Mahasiswa dapat registrasi, mahasiswa dapat login, mahasiswa dapat melihat jadwal, mahasiswa dapat mengajukan project, mahasiswa dapat melihat project, dapat mengirim progres pengerjaan project, dapat melakukan diskusi, dapat melihat data riwayat hasil pengerjaan project per ID user. Mahasiswa juga dapat melihat portofolio, dapat mengunduh portofolio, dan dapat mengirim pesan. Kemudian tentang deskripsi rinci kebutuhan. Bagian ini harus berisi semua kebutuhan perangkat lunak hingga pada tingkat rinci yang memungkinkan pengembangan untuk merancang sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan juga bagi penguji untuk menguji sistem terhadap kebutuhan-kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan fungsional. Yang pertama itu sistem dapat melakukan registrasi, sistem dapat login, sistem dapat mengelola data pengguna, sistem dapat membuat jadwal secara otomatis, sistem dapat mengelola kurikulum, sistem dapat mengelola jadwal, sistem dapat mengelola project, sistem dapat mengelola pengajuan project, sistem dapat menampilkan project, sistem dapat mengintegrasi project ke mata kuliah, sistem dapat mengajukan pengerjaan project, sistem dapat mengajukan pengerjaan project, sistem dapat mengelola status project, sistem dapat mengirim progres pengerjaan project, sistem dapat mengelola forum diskusi, sistem dapat melakukan diskusi, sistem dapat monitoring project, sistem dapat mengelola batas waktu pengerjaan project, sistem dapat mempublikasi hasil project, sistem dapat mengelola data hasil riwayat pengerjaan project, sistem dapat menampilkan semua data riwayat hasil pengerjaan project, sistem dapat menampilkan data riwayat hasil pengerjaan project, sistem dapat mengelola portofolio, sistem dapat menampilkan portofolio, dan sistem dapat mengunduh portofolio, sistem dapat mengirim pesan, sistem dapat mengelola pesan, dan sistem dapat menampilkan notifikasi. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu sistem mampu berjalan selama 24 jam non-stop. Yang kedua itu sistem harus dapat digunakan dengan mudah atau user friendly. Selanjutnya itu sistem harus berjalan di perangkat mobile dan lain-lain. Sistem bisa berupa aplikasi ataupun web. Selanjutnya, rasio pengguna dari sistem sukses itu 700 user, dan aplikasi sukses itu berwarna dominan biru muda dan biru tua. Dan untuk gambar diagram use case-nya seperti ini.